pemberitahuan untuk berhati-hati, pengurangan aktivitas di luar rumah kemarin, dan hari ini kita membahas secara khusus tentang kegiatan belajar anak-anak di sekolah. Selain jajaran Pemprov DKI Jakarta, tadi hadir dalam pertemuan ini adalah unsur Ikatan Dokter Indonesia DKI Jakarta, dalam hari ini Dr. Ferry Rahman, kemudian Dr. Solah Imari, beliau dari Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia, juga ada unsur Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Triana Darmayanti, dan juga pimpinan WHO Indonesia, Dr. Paranitaran, yang karena protokol WHO beliau hanya boleh mengikuti pertemuan melalui telekonferensi, tapi semua hadir dan berbicara dalam pertemuan ini. Dari hasil pembahasan atas situasi yang sedang terjadi di Jakarta dan Indonesia, di Jakarta kita memiliki penduduk sebanyak 10.600.000 orang. Peserta didik di kota ini ada 1,5 juta anak. Dan khusus untuk anak-anak SMA, SMK yang sedang mengikuti ujian nasional atau kelas 12, itu jumlahnya 124.000 peserta. Kita menyadari bahwa langkah yang harus dilakukan saat ini adalah melakukan semua prosedur mengurangi interaksi antar warga. Social distancing measure harus diterapkan. Artinya mobilitas penduduk ditekan sekecil mungkin. Kegiatan-kegiatan tidak perlu ditiadakan. Tujuannya adalah mengurangi potensi penyebaran antar individu yang belum tentu merasakan gejala. Dari hasil diskusi tadi, pembahasan yang kita lakukan sama-sama, kita sampai pada kesimpulan bahwa Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk menutup semua sekolah di lingkungan Provinsi DKI Jakarta dan akan melakukan proses belajar mengajar melalui metode jarak jauh. Dan bagi peserta ujian nasional yang akan berlangsung hari Senin besok, juga ujian sekolah diputuskan juga ditunda. Penutupan sekolah ini berlaku selama 2 minggu dan kami akan melakukan review kembali di akhir pekan kedua untuk melihat perkembangannya. Mengapa keputusan ini diambil? Tadi saya sampaikan, sekaligus juga ada tadi bahan yang disampaikan dari Dr. Paranitaran yang merujuk kepada pengalaman-pengalaman di berbagai tempat, termasuk juga di Indonesia. Pertama, dari berbagai kajian menunjukkan bahwa anak-anak, data menunjukkan mereka tidak banyak terjangkiti COVID-19, tetapi mereka adalah carrier, penular dari orang dewasa satu ke orang dewasa yang lainnya. Jadi meskipun mereka tidak terjangkiti, angkanya kecil, tetapi mereka bisa menularkan dari satu pribadi lainnya. Yang kedua, kegiatan belajar mengajar selalu melibatkan orang dewasa untuk mengantarkan, untuk menjemput, untuk mobilitas, dan itu kemudian punya potensi peningkatan pada intensitas pertemuan antar orang dewasa. Dengan keputusan ini, maka jajaran Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta akan menyiapkan materi belajar jarak jauh yang alhamdulillah
karena kita sudah mengantisipasi situasi ini sejak beberapa waktu yang lalu, maka persiapan pun telah dilakukan, insya Allah akan bisa dilaksanakan. Bahan-bahan untuk orang tua, untuk guru, siswa, kepala sekolah, itu semua insya Allah akan siap sebelum hari Senin. Dan Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan semua unsur untuk bisa melakukan itu semua. Pemprov DKI memutuskan menutup sekolah, tapi di Jakarta bukan hanya sekolah, ada kursus, ada pendidikan informal, non formal. Kami menganjurkan kepada semua sebuah himbauan, sebuah seruan untuk menunda kegiatan belajar mengajar secara langsung. Lakukan dengan metode jarak jauh, lakukan dengan proses digital. Tujuannya adalah untuk sekali lagi mengurangi interaksi yang punya potensi terjadi penularan. Sebagai informasi atas situasi yang dihadapi Jakarta, pada tanggal 1 Maret jumlah orang dalam pemantauan adalah 129 orang. Per tanggal 12 Maret jumlahnya menjadi 586 orang. Adapun pasien dalam pengawasan pada tanggal 1 Maret ada 39, tanggal 12 ini menjadi 261. Dan dari 69 orang yang diumumkan oleh Kementerian Kesehatan sebagai orang confirm COVID-19, penyebaran di Jakarta mulai makin merata. Karena itu, demi melindungi kepentingan seluruh masyarakat di Jakarta, melindungi kesehatan masyarakat di Jakarta, kami memutuskan untuk mengambil langkah-langkah yang tegas, cepat, dan langkah-langkah ini harus dikerjakan secara disiplin. DKI sudah menyiapkan seluruh jajaran untuk merespon kondisi ini, sehingga bagi seluruh masyarakat yang memerlukan informasi bantuan, insya Allah kami akan siap. Begitu juga dengan sumber daya anggaran, insya Allah kita sudah siapkan untuk secara bertahap menangani permasalahan ini. Sekali lagi, ini semua dilakukan demi menjaga keselamatan dari seluruh warga Jakarta. Dan kami mengharapkan pada seluruh komponen masyarakat, dengan sekolah ditutup, kegiatan belajar mengajar dilakukan di rumah, maka kurangi kegiatan-kegiatan di luar rumah. Kita tidak melakukan penutupan kota Jakarta, tapi kami meminta kepada semua warga, mari ambil sikap bertanggung jawab. Bertanggung jawab pada diri sendiri, bertanggung jawab pada keluarga, dan bertanggung jawab kepada seluruh komponen masyarakat dengan cara melindungi diri dan melindungi masyarakat. Sebagai informasi, di Jakarta saat ini ada 190 rumah sakit, dan yang menjadi rujukan COVID ada 8 rumah sakit. Kita di Jakarta ada 1.838 klinik. Puskesmas ada di setiap kecamatan, ada 44 puskesmas. Puskesmas kelurahan ada 289. Adapun dokter yang berada di Jakarta ada 3.350 dan perawat 7.300. Kami perlu sampaikan angka ini sekalian, sekaligus juga jumlah klinik ada 1.838. Saya sampaikan pada semuanya bahwa saat ini para petugas medis, baik dokter maupun perawat, mereka mengalami beban pekerjaan yang tidak kecil, yang amat besar. Kita berikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada mereka yang berada di garda terdepan. Dan saya meminta kepada seluruh komponen masyarakat yang mendapatkan pelayanan dari dokter, dari paramedik, untuk
menghargai, menghormati, semua memerlukan pelayanan cepat. Tapi di banyak tempat, karena jumlah yang datang cukup banyak, maka saya menghimbau untuk bersabar dan menghormati nasihat langkah yang diberikan oleh para dokter dan perawat. Jadi penting untuk selalu menjaga suasana yang kondusif. Para dokter, para perawat itu bekerja non-stop, dan sudah ada sebagian dari mereka yang tertular dengan COVID-19. Mereka yang paling berisiko di dalam menjalankan tugas untuk melakukan pembatasan atas penyebaran COVID-19 ini. Semoga mereka semua sehat dan bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Dan kami atas nama Pemprov menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas keseriusan mereka. Kami mendengar tadi langsung dari asosiasi, terutama di bawah ID, bahwa para dokter siap untuk membantu menangani persoalan ini. Insya Allah Jakarta bisa mengendalikan penyebaran COVID ini dan kita bisa kembali beraktivitas seperti semula. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.